Halo semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Pada saat ini banyak hal di dunia ini baik benda maupun unsur yang telah menjadi sesuatu yang sulit lepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernahkah teman-teman memikirkan asal-usulnya? Hingga bisa menjadi hal yang selalu kita gunakan. Bahkan tak lepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini, kita akan sedikit mengulas beberapa hal yang hampir selalu kita gunakan dalam kehidupan kita. Satu, listrik. Pengetahuan tentang listrik telah diketahui dari tahun 2750 sebelum Masehi. Dari teks-teks Mesir kuno. Pada teks-teks tersebut listrik diketahui dari ikan-ikan yang disebut sebagai Thunder of the Nile, yaitu belut listrik dan ikan pari listrik. Keingintahuan intelektual tentang listrik terus berlanjut selama berabad-abad, hingga tahun 1600 yang menjadi masa awal pemecah kebuntuan mengenai listrik. Oleh William Gilbert, ilmuwan Inggris yang melakukan eksperimen tentang listrik dan magnet. Berlanjut oleh penelitian dan temuan dari banyak ilmuwan pada tahun-tahun selanjutnya. Hingga pada tahun 1821, Michael Faraday berhasil menciptakan motor listrik pertama di dunia. Pengembangan ilmu kelistrikan terus berlanjut hingga pada abad ke-19, yaitu masa di mana terjadi rivalitas antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison tentang arus listrik AC versus arus listrik DC. Jadi listrik yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari jasa banyak orang dalam masa ribuan tahun ya teman-teman. Dua, lampu pijar. Sejarah penemuan bohlam lampu masih tidak terlalu terang seperti terangnya bohlam lampu saat ini. Namun perjalanan penemuan bohlam lampu tidaklah singkat, yang mencapai ratusan tahun hingga mencapai teknologi lampu saat ini. Namun orang yang paling terkenal akan penemuan bohlam lampu ini ialah Thomas Alva Edison yang mengembangkan dan mematenkan lampu pada 1879. Setelah ia melakukan percobaan dan gagal ribuan kali. Sejak itu lampu pijar buatannya diproduksi dan dijual ke publik. Sejalan dengan ia mendirikan perusahaan listrik General Electric tahun 1890. Jauh sebelum Thomas sebenarnya sudah banyak penemu bohlam lampu lainnya. Namun hasil temuan mereka belum sempurna dengan berbagai kekurangan, seperti daya tahan hingga perangkatnya yang rumit. Mereka antara lain Sir Humphrey Davy, Pavel Nikolayevich Yablokov, Frederick de Moleyns, Herman Sprengel, Henry Woodward dan Matthew Evans, William Sawyer dan Albion Mann, Sir Joseph Wilson Swan. Juga setelah era Edison seperti Marvin Pitkin, Edward Hammer, James R. Bob Biat dan Gary Pitman, dan Suji Nakamura. Tiga, handphone. Handphone atau telepon genggam pertama di dunia diproduksi oleh perusahaan bernama Motorola. Berawal dari ide yang dicetuskan oleh Martin Cooper, yang ingin membuat sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel.
Ia dan bersama timnya di perusahaan Motorola, lalu menggarap proyek tersebut. Hingga pada akhirnya handphone pertama seberat hampir 2 kg tercipta. Cooper dilahirkan pada tanggal 26 Desember tahun 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Meskipun digelari sebagai Bapak Telepon Seluler atau Ponsel, dengan rendah hati Martin Cooper mengatakan, "Meskipun aku bagian dari penemuan tersebut, tapi karya tersebut adalah hasil kerja tim dan ratusan literatur orang-orang yang menciptakan visi tentang bagaimana seluler seperti hari ini, yang tentu belum sempurna. Kami masih terus bekerja dan berusaha untuk membuatnya lebih baik." 4. Sepeda motor. Ada beberapa orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor. Di antaranya yaitu Ernest Micot dari Perancis, yang menciptakan sepeda motor yang ia namakan Velocipede Micot Perox antara 1867 hingga 1871 dengan mesin uap. Lalu ada Sylvester Rupert, seorang pria asal Boston, yang pada tahun 1860 mulai menjual motor bertenaga uap yang ia namakan Rupert Steam Velocipede. Namun pada tahun 1885 Daimler dan mitranya, Wilhelm Maybach, berhasil menjadi perakit motor pertama kalinya yang diakui di dunia. Sepeda motor buatan mereka merupakan kendaraan pertama di dunia yang memakai bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut dengan bensin. Lalu beberapa tahun selanjutnya, sepeda motor pertama yang dijual untuk umum dibuat oleh pabrik sepeda motor Hilbrand dan Wolfmuller di Munchen, Jerman, pada tahun 1893. Kalau kamu pakai sepeda motor apa guys? Bam bam bam. Jangan lupa pakai helm ya. Lima. Sendal. Ternyata sejauh yang diketahui pada 8.000 sampai 10.000 tahun lalu, suku kuno masyarakat Anasazi yang mendiami daratan barat daya Amerika ternyata sudah menggunakan sendal yang terbuat dari serat tanaman yucca. Lalu di Sumeria, sekitar 6.000 sebelum Masehi, sudah menggunakan kulit binatang untuk membuat sandal. Di Mesir 4.000 sebelum Masehi, zaman Mesir kuno menggunakan sandal yang terbuat dari papirus. Tradisi kuno menggunakan sendal juga dapat ditemukan pada peradaban lainnya, seperti Masai di Afrika, India, Cina, Jepang, Yunani, Spanyol, Babilonia, Persia, Romawi, serta pada era dan banyak wilayah lainnya. Perkembangan tren penggunaan sendal abad ke-20 tidak lepas dari sejarah tentara sekutu yang pulang dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua, yang membawa oleh-oleh berupa sendal, yang terus mengalami modifikasi bentuk dan bahan agar lebih nyaman digunakan. Ini adalah sendal tertua yang pernah ditemukan yang berasal dari 1500 sebelum Masehi, yang terbuat dari papirus yang dapat kita lihat di British Museum. Siapa sih di sini yang tidak punya sendal? Nih sendal saya. Mau? Enam. Kompor gas. Apa? Ulangi lagi Om Indro. Kompor gas. Oke. Pada tahun 1826, James Sharp yang berkebangsaan Inggris mematenkan sebuah karyanya yaitu kompor gas.
Lalu 10 tahun berikutnya ia mendirikan sebuah pabrik pembuat kompor gas. Pada tahun 1851, kompor gas dipamerkan pada ajang bergensi di London, yaitu Great Exhibition. Namun produk ini belum terlalu populer akibat pasokan gas yang masih sulit didapatkan. Kemudian pada tahun 1922 seseorang yang bernama Gustav Dalén menciptakan Aga Cooker. Aga Cooker merupakan kompor gas modern pertama. Gustav menerima Nobel Prize Swedia atas karyanya tersebut. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk mendapatkan informasi video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Apa yang kita nikmati saat ini merupakan karya peninggalan dari orang-orang terdahulu. Seperti peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama atau laku dan karyanya.